Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang soleh dan soleha. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas mengenai cara mengendalikan emosi. Namun sebelum itu, seperti biasa, diawali pertemuannya dengan doa agar pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini memberikan manfaat kepada kita sekalian. Berdoa dipersilakan. Kali ini saya juga akan menyampaikan bahwa agar kita berada pada satu tujuan yang sama, jadi sebelum pembelajaran senyum dulu. Saya tidak tahu ini di rumah ekspresinya masing-masing seperti apa, tapi begitu berada pada pembelajaran ini, modenya diganti mode tersenyum, pikirannya harus positif, fokus untuk pembelajaran dan lakukan dengan ikhlas. Lakukan 4 langkah ini untuk setiap pembelajaran. Jadi ketika sampean sudah tersenyum, pikirannya sudah positif, fokus mau belajar dan dilakukan dengan ikhlas, insya Allah ilmu akan lebih mudah untuk masuk ke sampean. Kita awali terlebih dahulu. Kita awali dengan pengertian emosi. Di sini saya mengambil pendapat dari salah satu ahli yang menyatakan bahwa emosi adalah kondisi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat diungkapkan atau dilihat dari reaksi wajah atau tubuh. Jadi kalau selama ini sampai memiliki pengertian emosi itu adalah identik dengan marah atau hal-hal yang negatif, sebenarnya yang disebut emosi adalah seluruh ekspresi. Jadi tidak hanya marah saja, senang, sedih, menangis, atau kayak hip-hip hura gitu yang terlalu ini, itu juga bagian dari emosi. Lebih lanjut kita akan membahas pada slide berikutnya. Secara bahasa, emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis atau bahasa Latinnya émouvoir yang artinya keluar. Jadi secara etimologisnya emosi diartikan sebagai bergerak keluar. Apa yang bergerak keluar? Sesuatu yang ada di dalam dirinya sampean, yaitu reaksi. Reaksinya itu bisa positif atau negatif. Dampak dari rangsangan berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Saya berikan contoh yang dari dalam diri sendiri. Pernah suatu hari tiba-tiba merasa bad mood, tidak ada apa-apa. Ya biasanya kalau yang perempuan itu yang PMS, di tanggal-tanggal tertentu entah kenapa itu kadang itu lebih gampang baperan, lebih gampang tiba-tiba merasa sedih. Kadang-kadang malah senang yang berlebihan. Itu ada dari dalam dirinya sendiri. Kalau yang dari luar malah lebih terlihat. Jadi misalkan nonton drama Korea, itu rangsangannya ceritanya sedih banget sampai nangis-nangis tuh. Kalau yang laki-laki misal main bola atau nonton bola, melihat tim kesayangannya menang, itu sudah hibur-hiburan tak karuan. Nah itu bentuk emosi. Jadi reaksi bisa positif maupun negatif. Berikutnya kita akan menggolongkan emosi berdasarkan faktor penyebabnya. Jadi dari faktor penyebabnya itu ada 2, emosi yang bersifat sensoris, emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar tubuh seperti dingin, panas, lapar atau sakit. Jadi dari luar tubuhnya sampean. Kalau yang psikis itu dari dalam dirinya sampean. Ada alasan kejiwaan seperti perasaan intelektual yang berhubungan dengan perasaan benar atau perasaan terkait hubungan dengan orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok. Nah ini kalau yang sensoris sudah jelas. Kalau yang psikis disebabkan atas proses kognitif yang terjadi dalam dirinya sampean. Jadi sampean mendapatkan sesuatu itu dari perasaannya sampean sendiri. Entah itu karena kalau yang perorangan itu lebih gampang ya. Misalkan sebabnya sampean memikirkan tentang sesuatu, benar-benar dipikir sampai menimbulkan reaksi terlalu senang atau terlalu bahagia. Kalau yang kelompok misalkan pas bareng-bareng
melihat bareng-bareng nonton bola, kalau yang pernah merasakan auranya tribun, nah itu nanti gampang banget membangkitkan emosi secara psikis. Itu contohnya. Sama juga yang biasanya ngikuti pengajian-pengajian atau kegiatan sholawat-sholawat, sampean pasti akan merasakan perasaan dimana emosinya sampean, misalkan sholawat Nabi gitu ya, perasaan kangennya kepada Nabi. Nah itu termasuk contoh. Ketika baca sholawat bareng-bareng itu auranya kan sudah beda, rasanya juga sudah beda. Nah itu yang disebut faktor yang dibawa secara psikis. Kembali saya sampaikan bahwa emosi ini adalah sebuah respon atas rangsangan, bisa dari dalam diri sendiri ataupun dari luar. Nah, ekspresinya tidak melulu selalu negatif, yang positif juga ada. Misalkan perasaan senang, uang sakunya sekarang ditambah dinaikkan karena masa pandemi buat beli kuota, sewenangnya masa Allah. Itu juga emosi. Tapi perasaan sampean yang selama ini sampean tahu tentang emosi kan ada yang sedih, ada menangis, ada yang marah, lebih ke arah negatif. Jangan salah, orang terlalu senang itu juga ada yang menangis. Jadi menangis itu bukan hanya ditunjukkan untuk kesedihan, tapi terlalu senang itu juga bisa menangis. Oke, lalu emosi itu apakah diperbolehkan? Boleh, karena emosi itu sebuah reaksi yang manusiawi, wajar. Justru kalau sampean tidak punya emosi, tidak bisa menunjukkan emosi, tidak bisa mengekspresikan, itu yang aneh. Jadi sampean ini sudah diciptakan oleh Allah seperangkat di dalam dirinya sampean, itu ketika ada respon ya harus ada outputnya, harus ada yang ditunjukkan. Kalau seneng ya diem, susah diem, semuanya diem, itu malah yang akan mengganggu dirinya sampean, mengganggu jiwanya sampean. Yang baik adalah boleh emosi. Misalkan barangnya diambil oleh teman, marah boleh. Yang tidak boleh adalah perilaku marahnya, dibedakan di sini. Kalau marah karena barangnya diambil itu wajar. Kalau barangnya diambil diam saja itu yang tidak wajar. Nah, yang dikendalikan adalah perilaku marahnya. Kadang kan diambil langsung, ini kok ngambil barangku ini. Nah itu yang harus dikendalikan, diselesaikan. Jadi misalkan tadi contohnya masih barangnya diambil, sampean boleh marah, yang sampean kendalikan adalah perilaku marahnya. Loh, barangku kok diambil sih? Tanya kan bisa. Atau misal temennya cuma iseng dan lain sebagainya. Nah, cara menyelesaikannya, tolak ukur itu dikatakan selesai, itu bukan ketika sampean barangnya diambil, sampean tarik balik, sampean pergi, bukan semacam itu. Jadi yang disebut menyelesaikan adalah ketika sampean sudah nyaman, temennya sampean juga sudah nyaman, meskipun yang tadi membuat respon marah itu adalah temennya sampean. Bisa jadi itu karena iseng, karena kepengen cari perhatiannya sampean. Jadi kata-kata selesai, menyelesaikan emosi itu bukan ketika wes aku nggak mau sama kamu, enggak seperti itu. Tapi selesai permasalahan mengambil tadi itu, temennya sampean legowo, sampean juga sudah nyaman. Lalu seperti apa tipsnya untuk mengendalikan emosi? Di pertemuan yang satu ini, yang awal ini saya kasih dasarnya dulu. Di pertemuan insya Allah berikutnya kita akan lebih ke contoh-contoh yang implementatif. Jadi ketika sampean dalam keadaan emosi, ingat, emosi baik positif maupun negatif, itu yang pertama kali dilakukan adalah diam. Kenapa harus diam? Orang dalam keadaan emosi itu nggak terkontrol. Kalau sampean tidak mengerem, sampean tidak berhenti, sampean berbuat apapun, itu reaksinya akan berlebihan. Jadi yang pertama adalah harus diam. Yang kedua, tarik nafas yang dalam, diulangi 3-5 kali. Ini tergantung orangnya masing-masing. Kalau satu kali sudah hela nafas panjang sudah selesai, oke, nggak ada masalah. Ada yang harus diulangi sampai 3-5 kali. Yang ketiga, berpikirnya harus positif. Iya, kenapa? Kita ini berinteraksi dengan orang itu yang orangnya berbeda dengan kita, isi kepalanya juga berbeda dengan kita. Jangan-jangan ya, prasangka, yang namanya prasangka itu lebih banyak
negatif. Makanya harus diarahkan ke positif. Kenapa sih kamu kok gangguin aku? Itu persepsi kita kan dia ganggu gitu kan. Kalau kita pikir positif, ini orang berarti pengen cari perhatian. Ada apa ya? Itu diubah ke mode positif gitu. Yang terakhir, komunikasikan pada waktu dan tempat yang tepat. Biasanya ketika sedang emosi, terutama yang emosi negatif ya, marah, sedih karena mungkin tidak berkenan dengan perilaku temannya, jangan diadili pada saat itu juga. Misalkan tunggu jeda dulu. Emosi sampean, tenaga pada saat emosinya tinggi, tenaganya otomatis ikut ini ya, ikut di up. Itu kalau sampean pada saat itu juga mau menyelesaikan, biasanya bukan malah selesai tapi menimbulkan permasalahan yang baru. Jadi kalau mau menyelesaikan, dijeda dulu, ada diistirahatkan dulu, baru diselesaikan. Oke, seperti biasa, untuk memastikan sampean semua sudah memahami yang saya sampaikan, tugas untuk pertemuan kita pada kali ini adalah sampean pilih salah satu ekspresi untuk berfoto. Terserah mau senyum, mau marah, yang nggak boleh itu yang ekspresi kayak KTP itu nggak boleh. Jadi harus jelas ada ekspresinya. Kalau ekspresi lagi senang seperti apa, ekspresi lagi sedih seperti apa, dipilih satu aja fotonya. Selfie, take a photo. Tapi syaratnya harus pakai seragam lengkap. Saya kepingin lihat foto yang terbaru, jangan foto yang lama. Jadi kelihatan nanti benar-benar sampean mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Fotonya diupload melalui GCR. Ini yang saya sering kali kadang gemes sama sampean itu kalau baca tugasnya itu sudah saya sampaikan di sini. Kalau ada pertanyaan tanyakan di grup. 2-3 hari itu masih ada yang tanya lewat wali muridnya, Bu, tugasnya seperti apa ya? Jadi saya harap untuk pertemuan kali ini sampean itu kalau ada yang kurang jelas diselesaikan, ditanyakan pada saat pembelajaran. Jadi saya ulang tunjuknya. 1. Pilih ekspresi untuk berfoto. Boleh senyum, boleh marah, boleh nangis, terserah sampean. Setelah itu difoto, selfie. Harus pakai seragam lengkap. Terus kemudian diupload di GCR. Saya ingatkan lagi, GCR itu beberapa masih ada yang pakai nama orang lain, pakai nama lain bukan namanya sendiri. Segera diganti. Bapak Ibu tuh kesulitan kalau sampean menggunakan nama yang aneh-aneh itu. Karena yang ditangani ada 150-an lebih anak. Kalau harus nyocokkan namanya satu persatu yang bukan namanya, itu akan buang-buang waktu nanti, merepotkan. Oke? Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk pengendalian emosi dan penyelesaiannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut nanti agar pada saat pembahasan minggu depan bisa lebih implementatif. Sekian untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat pada kita sekalian. Ingat, tetap jaga kesehatan, jaga semangat belajarnya. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah setelah pembelajaran. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kita sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.